Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih, siang berarti ya. Selamat siang para audiens di rumah ini. Untuk siswa-siswa SMP 1 Kramat Mulia dan juga audiens lainnya, ada orang tua siswa dan juga mungkin ada subscriber kita di luar sana yang sedang menonton begitu ya. Selamat siang, kembali lagi nih di acara podcast Simpatik Silaturahmi melalui teknologi informasi. Ada yang beda hari ini di Jumat Berkah ini, kita take-nya hari Jumat nih kebetulan ya, Jumat Berkah karena guest kita juga berkah banget karena akan membawa insight-insight baru, akan membawa materi yang baru. Semoga ini menjadi ilmu baru buat kita semua ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang, ada Bu Nia. Selamat siang juga semuanya. Halo Bu, kita kenalkan dulu ini buat audiensnya, ini adalah Bu Nia. Bu Nia nih sebetulnya siapa sih Bu Nia ini? Iya, alhamdulillah ya. Saya diberikan amanah nih. Ya, kalau nama ya udah ya, nama saya Nia Winianingsih, lengkapnya gitu Bu ya. Kebetulan berarti mulai bulan Desember kemarin saya itu baru diberikan amanah baru dari Dinas Pendidikan sebagai pengawas pembina. Pengawas pembina di SMP 1 Kramat Mulia ini. Jadi SMP Nexat ini salah satu sekolah binaan saya gitu. Nah, kurang special guest apa lagi? Jumat Berkah langsung pengawas pembina yang datang ke sini. Selamat siang loh Bu, selamat datang di sekolah kita Bu. Ya. Alhamdulillah. Ibu tinggal di mana Bu? Saya rumah di Sembawa. Oh, di Sembawa. Iya. Air lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Lancar jaya. Lancar jaya, benar-benar. Kaki gunung soalnya. Nah, itu dia tuh. Ada salah satu guru kita Bu tinggal di sana juga. Iya, di betul. daerah Sembawa ya. Itu luar biasa, alamnya indah banget. Bu, hari ini akan ada beberapa pertanyaan yang cukup butuh pemikiran dalam Bu. Aduh, karena ini beberapa pertanyaan yang mungkin ada audiens di luar sana yang menanyakan tentang hal-hal ini begitu ya Bu ya. Karena mengingat kita di era teknologi yang semakin canggih, ilmu pengetahuan juga semakin terbaharui, digital semakin baru. Nah, banyak sekali hal-hal yang baru juga untuk kami guru-guru terutama, dan juga mungkin murid-murid juga kerasa ya, terutama di kurikulum. Kalau kita bicara pertama yang berubah adalah kurikulum gitu ya. Mungkin udah beberapa teman-teman di rumah juga udah sering dengar, bahkan sudah merasakan kurikulum terbaru kita namanya kurikulum Merdeka begitu ya Bu ya. Nah, kalau saya tuh produknya ini Bu, KTSP K13 revisi begitu ya. Sempat kemarin mengajar nyobain juga pakai kurikulum darurat ya Bu. Sebelum kurikulum Merdeka ada prototype juga. Nah, sampai di detik ini ada kurikulum Merdeka. Langsung aja Bu kita tanya jawab ya Ibu ya. Kita langsung, aku udah nggak sabar gitu kayaknya ya, pengen menyerap ilmunya gitu ya dari Bu Nia. Bu, ini kenapa sih kita perlu ada kurikulum baru? Kurikulum Merdeka tuh apa sih Bu? Apa sih yang membedakan begitu ya Bu dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Itu apa sih Bu yang beda sebetulnya? Kurikulum Merdeka kayaknya kalau yang kedengeran merdeka apa sebenarnya tuh kayaknya teh? Kayak terbebas begitu ya Bu. Betul. Jadi yang terpikirkannya tuh bebas. Tapi bukan berarti kurikulum Merdeka itu sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi ini sejarah dulu bercerita ya. Boleh. Jadi waktu itu sebenarnya kurikulum Merdeka ini dasarnya dari hasil studi-studi literatur gitu. Jadi tidak hanya orang-orang peneliti Indonesia, pemerhati pendidikan di Indonesia, sebenarnya ini termasuk internasional. Mungkin sudah terdengar nih ya kata PISA. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Nanti semuanya teman-teman bisa cek lah PISA itu apa gitu ya. Jadi semacam assessment gitu, tapi assessmentnya bukan lingkup lagi nasional Indonesia aja, tapi seluruh internasional gitu. Oke. Di PISA ini ternyata hasil kajiannya itu bukan mata pelajaran, tapi terutama ke arah literasi dan numerasi dasar. Gitu. Langsung berpusatnya ke situ gitu ya Bu Iya, ya? betul. Dari situ akhirnya bisa disimpulkan bahwa di Indonesia ini terjadi learning loss.
adaptable learning ya gitu ya. Jadi kayaknya nih ada yang salah nih. Apanya yang salah? Mungkin seperti itu. Ditambah lagi kelihatan banget gitu dampaknya ketika kemarin 2019 ya kita pandemi itu. Pandemi Covid. Betul, pandemi Covid. Jadi pas pandemi Covid itu justru tambah lagi kelihatan gitu. Makanya mungkin pemerintah melihat hal-hal itu muncul nih, kayaknya perlu ada perubahan gitu, terutama ke sistemnya gitu, sistem pendidikan. Muncul ada kurikulum merdeka. Mungkin yang masih asing ketika mendengar belajar merdeka ya tadi bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Ya, betul. Padahal di sini justru dengan merdeka belajar sebenarnya bukan bebas, tapi mengembalikan keleluasaan agar guru, kemudian satuan pendidikan itu bisa mengelola sendiri. Kebutuhan apa sih gitu ya di sekolah? Apa kebutuhannya di sekolah tuh? Kemudian bagaimana cara meningkatkannya sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolahnya gitu. Disesuaikan berarti Bu. Betul. Jadi merdeka di sini berarti kembali lagi ke sekolah. Apa sih yang sekolah butuhkan? Bagaimana cara meningkatkan mutunya, kualitasnya seperti apa? Kan yang mengenal sekolah itu ya betul. Mereka kita sendiri, lagi begitu ya Bu ya. Oke, benar. Jadi di situ kurikulum merdeka sebenarnya itu sih. Jadi membebaskan pengelolaannya, keleluasaan gitu kepada satuan pendidikan, kemudian kepada guru, bahkan kepada muridnya kalau ketika di kelas ya. Ketika di kelasnya pun mau apa nih? Jadi belajar guru juga mendengarkan seperti apa yang kebutuhan anak itu apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Di situ merdekanya sebenarnya yang saya pahami dari beberapa hasil bacaan saya menggunakan dari artikel-artikel gitu ya, dari hasil seminar-seminar yang saya ikuti, saya simpulkan seperti itu sebenarnya. Memang kalau kurikulum yang sebelumnya kita dikasih langsung ya Bu ya dari pusat ya, segini begini, tinggal melaksanakan aja ya, tanpa tahu di lapangannya seperti apa. Ternyata kalau kurikulum merdeka begitu ya. Iya betul. Itu ternyata kurikulum merdeka perbedaannya kurikulum merdeka dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi Bu, saya tuh pernah ikut diklat Bu. Ada beberapa sekolah tuh yang belum menggunakan kurikulum merdeka. Sebetulnya apa sih Bu kriteria sekolah yang bisa menggunakan kurikulum merdeka Bu? Oke nih kriterianya ya. Jadi sebenarnya ya itu karena dari situ kurikulum merdeka gitu ya. Kurikulum merdeka, bahkan slogannya merdeka belajar gitu ya. Jadi ketika melihat seperti itu tidak memaksakan. Jadi bukan seleksi, bukan juga memaksakan. Jadi pemerintah sengaja memberikan survei gitu. Jadi yang mengisi surveinya itu kepala sekolah. Terutama kepala sekolah menggunakan akun gitu ya, menggunakan akunnya yang sudah langsung tersambung gitu ya dengan pemerintah gitu, Kemdikbudnya. Di situ tertulis gitu. Diisi surveinya. Surveinya itu ya berupa survei lingkungannya seperti apa, kesiapan kesediaannya gitu. Jadi kalau kayak begitu kan berarti nggak memaksa pemerintah, nggak harus langsung yuk ikut kurikulum merdeka nih harus. Iya betul. Tidak harus seragam semua langsung pakai. Gitu. Jadi ditanyakan dulu, nih sekolah ini dari kepala sekolah siap gak kira-kira? Lihat dari siswanya nih, siswanya siap gak? Gurunya siap gak? Kemudian sarana prasarana siap gak? Gitu. Walaupun sebenarnya kalau yang pengalaman gitu ya, waktu itu saya ketika masih menjadi guru, sebenarnya sarana prasarana justru yang mengelola kita gitu guru. Jadi kita sesuaikan aja. Betul. Jadi di situ sebenarnya pemerintah boleh kriterianya apa? Yang penting mau berubah dan siap untuk mengikuti perubahan. Itu sebenarnya. Jadi berjenjang akhirnya. Nanti kan ada waktu itu ada apa? Kurikulum merdeka belajar mandiri. Ada yang berubah gitu ya. Ada yang belajar. Jadi kalau yang belajar masih menggunakan kurikulum 2013, tapi sudah tersiratkan di situ gitu. Konsep merdeka belajarnya. Kalau kurikulum berubah, jadi IKM berubah gitu, kurikulum merdeka yang berubah sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kalau yang satunya
berbagi. Ya, berbagi nanti harus berbagi lagi dengan yang lain gitu. Ini mungkin tergantung kesiapannya. Hasil dari survei itu nanti dapat berarti yang ini sudah siap untuk kurikulum Merdeka berbagi, berubah atau belajar begitu. Jadi nggak ada kriteria khusus, yang penting siap untuk mengikuti perubahan dan melakukan perubahan itu sebenarnya. Itu dia ya, ternyata bukan kriteria yang benar-benar kriteria ditentukan dari pusat ya ternyata ya Bu ya. Itu ya. Oke. Kalau ini kurikulum Merdeka ini juga membawa sesuatu Bu yang mungkin sedang rame diperbincangkan ya di mana-mana. Guru mencari webinar, mencari diklat gitu ya. Awalnya kalau bukan platform Merdeka Mengajar. Nah, itu kan dibawa dari Kurmer kan sebetulnya Bu ya. Sebetulnya apa sih Bu tujuan dari Kemendikbud Ristek ini membawa platform Merdeka Mengajar sebetulnya Bu? Nah, ini mungkin nyambung juga ya dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya dengan kurikulum Merdeka ini, kebetulan saya kan lulus dari guru penggerak nih, dari guru penggerak. Jadi dirubah mindset gitu ya, dirubah mindsetnya 9 bulan waktu itu ikut 9 bulan memang benar-benar kayaknya seperti kalau misalnya istilah kasarnya dicuci otak gitu. Dicuci otak, brainwash. Waduh, kayaknya dikembalikan lagi. Pernah denger sih gitu waktu saya jadi guru, pernah denger sih Ki Hajar Dewantara, taunya Ki Hajar Dewantara memang bapak pendidikan gitu. Udah cukup itu aja taunya. Pas denger apa sih dari Ki Hajar Dewantara gitu, udah cukup yang triloginya itu aja. Tuturi Handayani. Pokoknya dia ingatnya itu aja. Tapi kok ternyata ada filosofi pemikiran yang lain. Ketika dikatakan filosofi Ki Hajar Dewantara itu intinya setiap anak itu unik gitu. Memang iya yang saya rasakan ya. Juga begitu kan ya. Betul. Ini tiap anak beda-beda, satu satu anak-anak kita aja ya gitu, anak-anak kita aja punya 2 anak karakternya beda-beda gitu. Apalagi nih anak orang lain ketika di kelas ya. Ketika di kelas melihat kok mereka unik-unik nih, beda-beda. Yang A apa, yang ini 32 orang gitu. Beda-beda karakteristiknya. Ternyata itu dikarenakan setiap anak itu unik karena mereka punya kodrat alamnya. Jadi mereka punya kodrat alami. Ketika lahir mereka sudah punya karakteristik sendiri gitu. Di situ kodrat alam. Yang kedua, mereka juga punya kodrat zaman. Kodrat zamannya, nih zamannya teknologi. Makanya pas podcast kayak begini ya, kayak udah biasa gitu. Luar biasa gitu ya, akhirnya mah guru-guru juga harus terbiasa gitu. Jadi pemerintah mungkin berpikir dengan zamannya teknologi seperti ini, bagaimana memudahkan guru gitu ya, bagaimana memudahkan guru mengenalkan satu sumber. Kalau dulu kan pelatihan begitu ya, sekarang diambil perwakilan dari kabupaten ini, diambil gitu. Betul. Nanti diambil lagi. Jadi ada instruktur nasional, kemudian ada fasilitatornya dari daerah, dari kabupatennya, kayak begitu. Nah, kalau sekarang sumbernya langsung utama. Sumbernya utama di mana? Dari Kemendikbud. Iya. Kan biasanya kalau kita cari-cari materi di YouTube, yang ini persepsinya beda, di YouTube yang ini beda. Pemerintah bantu nih pemahaman para guru tentang kurikulum Merdeka dari satu sumber. Nah, di mana alat bantunya? Platform Merdeka Mengajar. Begitu sebenarnya, itu salah satu wadah yang mungkin bisa dikatakan memang sesuai zamannya dengan teknologi. Betul. Akhirnya para guru biasanya sekarang begini, generasi menunduk, semuanya pakai HP gitu ya. Kalau PMM-nya nyambung di HP kan, berarti akhirnya asik juga nih di PMM gitu. Jadi lihat YouTube yang biasanya kemana-mana, sekarang fokus nih di PMM banyak YouTube-nya. Begitu maksudnya. Karena di PMM baik juga. Ya banyak lah di PMM, gak cuman belajar aja. Ada 3 kata kunci di PMM. Belajar. Jadi guru bisa belajar di situ. Betul. Berbagi. Benar. Jadi berbagi di sini apa yang sudah dilakukan oleh para guru bisa bagikan di situ di PMM. Dan yang ketiga berkarya.
Nah, di sini jadi ada 3 platform. Ini sebenarnya mewadahi, memediasi para guru. Oh iya. Jadi kita dituntut untuk digital begitu ya, Bu ya. Betul. Kita sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang kata Ibu bilang. Betul. Itu platform Merdeka Mengajar begitu ya. Memang ketika kurikulum Merdeka itu datang, dia tidak sendirian begitu ya, membawa si platform ini nih ke mana-mana sampai detik ini. Kita ada PMM terus dibuka begitu ya, Bu ya. Sebetulnya gimana sih Bu platform Merdeka Mengajar ini bisa menunjang begitu ya, menunjang kompetensi dari profesi dan kinerja guru sebetulnya, kalau lebih dalam tuh seperti apa sih Bu? Ini katanya bisa menunjang begitu. Iya. Tadi sih sebenarnya yang saya katakan ya. Jadi tujuannya dari PMM itu justru untuk memfasilitasi guru belajar. Kenapa belajar? Karena di situ juga ada pelatihan mandiri. Jadi inginnya pemerintah itu satu sumber. Semua guru belajar langsung ke pusatnya. Makanya dibuatkan di situ ada pelatihan mandiri. Apa yang mau dicari nih oleh para guru? Apakah bagaimana cara mengajar mengenai kurikulum Merdeka, pembelajarannya seperti apa? Di situ ada. Semuanya ada di situ medianya. Satu sumber, bukan karena kemarin ada narasumber di sini begini. Nah, coba lihat lagi nih di sini. Di bagian belajarnya gitu. Betul. Kemudian ada juga berbagi. Di berbagi memang ya beda, kalau dulu kan dikasih pedomannya, dikasih ininya. Sekarang juga tetap dikasih, ada buku panduannya juga ada, tapi buku panduannya juga tidak pasti di situ ada, silakan disesuaikan dengan lingkungannya, dengan kebutuhan di sekolahnya seperti itu. Ada bukunya juga, sumbernya di situ ada. Jadi kita bisa peroleh di platform di PMM, bukan dari buku. Nih ada buku dari rekanan mungkin sudah ada gitu ya. Kok berbeda? Kita lihat di sini di sumbernya. Benar. Itu juga bisa peroleh nih di PMM. Kemudian nanti setelah kita buat kayak modul ajar gitu ya, kayak modul ajar, kemudian bahan ajar mungkin. Kita coba berbagi dengan yang lain. Barangkali dengan kita berbagi itu menjadi inspirasi, gitu. Inspirasi bagi orang lain di situ. Jadi belajar bisa, berbagi juga bisa. Terakhir berkarya. Jadi berkarya. Di sini bisa membuktikan bukti karya. Di sekarang banyak loh yang guru-guru ini yang tuh Bu guru-guru yang menjadi YouTuber, isinya konten-konten pembelajaran apa yang sudah dilakukan. Ya itu keren banget ya Bu. Itu betul. Ya. Jadi kan betul. Akhirnya karya-karya mereka pun menginspirasi orang lain. Gitu. Benar-benar. Dan itu juga membantu banget loh Bu. Sangat membantu untuk kita begitu ya Bu. Ya betul. Benar. Nanti ada kaitannya lagi nih sekarang ke pengelolaan kinerjanya. Ya itu. Ini yang lagi rame-rame. Lagi rame kita sekarang beramai-ramai kembali mencari sertifikat katanya. Iya, nanti di-share di grup. Ada webinar ini ya, betul. Tapi itu nilai plus banget itu Bu. Ya kan, jadi kita ikut webinar, ikut diklat itu nambah lagi pengetahuannya kompetensinya ya. Ternyata sudah secepat itu pergerakannya begitu ya. Keren banget ya itu ya platform Merdeka Mengajar begitu ya. Terus ini kan platform Merdeka Mengajar, setahu kita bahwa ini baru bisa untuk penunjang guru gitu ya istilahnya Bu ya. Nanti kedepannya mungkin nggak ya Bu ada untuk murid begitu Bu? Untuk murid ya. Kalau sebenarnya sekarang tuh sebenarnya sudah mulai nih. Memang tadi yang dikatakan zaman, akhirnya kalau sekarang lihat di media sosial gitu, semuanya ada. Setiap setiap kementerian, kemudian bagian-bagian dari kementeriannya, dari dirjen-dirjennya, kemudian balai pendidikannya, badan-badannya yang termasuk di bawahan Kemendikbud, itu semuanya punya media sosial, Bu. Apalagi nih ketika kita mau ikut bergabung dengan platform gitu, semuanya punya komunitas gitu, komunitas belajarnya. Di dalam komunitas itu syaratnya harus punya media sosial. Gitu betul. Jadi kayaknya memang ini benar-benar mengikuti zaman banget gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan mungkin nggak nanti ada buat kedepannya buat siswa, bisa saja gitu. Bisa aja. Karena di media sosial aja sekarang seperti Instagram, yang mungkin anak-anak itu sekarang tuh sedang menjamur kayaknya.
TikToknya ada, medsosnya ada. Benar. Jadi bisa aja nanti kemungkinannya PMM juga untuk siswa bisa. Siapa tahu ya. Apalagi sekarang Kemendikbud di pengelolaan kinerja tadi terlupakan, pengelolaan kinerja di PMM ini sudah kerjasama dengan BKN. Jadi kinerja guru, kemudian nanti ada penilaian bagaimana pengembangannya, itu sudah mencakup ke pengelolaan kinerja untuk kenaikan pangkat jenjangnya para guru. Jadi sudah terintegrasi begitu ya? Betul. Wow, jadi cepet banget ya Bu ya? Betul. Pergerakannya Masya Allah. Pergerakannya cepet jadinya ya. Tapi yang waktu dulu mungkin gak kebayang ini guru-guru udah pada ini bisa atau enggak. Tapi lama-lama ternyata bisa juga. Betul. Bu. Itu ada setahun ya Bu ya kita? Setahun apa 2 tahun sih Bu? PMM? Iya, udah setahun. Udah setahun ya Bu ya? Itu ya. Pas awal bener-bener kita ngeblank bersama Bu. Ini apa? Kita ulik bersama begitu ya, tapi sampai di titik ini luar biasa ya, sampai sudah terintegrasi begala. Keren banget ya sebetulnya ya, Indonesia ini akan mengejar itu kali ya Bu ya. Nanti kedepannya tuh ada generasi kita yang SDM-nya jauh lebih banyak begitu. Kita ingin mengejar begitu ya kali ya Bu ya. Oke, itu kurikulum Merdeka, ada platform Merdeka Mengajar begitu. Nah, ini kita bicara agak sedikit evaluasinya begitu ya. Ada rapor Bu, rapor pendidikan sama rapor mutu pendidikan. Nah, untuk orang awam itu apa sih Bu bedanya Bu? Rapor mutu pendidikan dan rapor pendidikan. Ya. Ada rapor mutu ya, kalau dulu dikatakannya rapor mutu. Biasanya diisinya pakai EDS kalau dulu ada evaluasi diri sekolah. Nah, ada EDS evaluasi diri sekolah, acuannya itu sama sih sebenarnya 8 standar nasional pendidikan. Yang standar isi dan kawan-kawan lah itu. Sekarang ini disempurnakan lagi gitu. Nggak cuman rapor mutu, tapi ada rapor pendidikan, isinya mah sama-sama memotret sekolah gitu. Jadi sama-sama memotret sekolah, hasil evaluasinya seperti apa begitu. Cuman ini yang sekarang indikatornya lebih luas kalau yang rapor pendidikan gitu. Jadi beda dengan yang rapor mutu. Ini lebih luas gitu Bu. Iya, lebih luas, dan nanti tiap tahun itu akan kelihatan seperti apa. Nanti kan ada indikator pencapaiannya, kemudian capaiannya seperti apa. Bahkan mungkin ada warna-warnanya berbeda-beda. Ya, itu ada merah, kuning, hijau. Bener warna pembedanya itu ya Bu ya. Jadi akhirnya sekarang sedang berusaha menghijaukan semua semua rapor pendidikan gitu. Betul. Nah, di situ sebenarnya. Tapi mungkin ya Bu, mungkin pernah nggak Bu mendengar atau menemukan sekolah yang ada merahnya begitu? Ada Bu. Ada. Setiap sekolah kadang ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning gitu. Ada juga sekarang sudah baru masuk nih. Baru keluar nih rapor pendidikan tahun 2024. Berarti hasil pengkajian sumber-sumber data di tahun 2023. Betul. Itu sudah ada. Kemarin baru berarti minggu kemarin kalau nggak salah, atau minggu inilah baru dirilis. Sudah keluar. Iya. Jadi baru bisa kebuka nih. Udah lihat belum? Belum nih. Boleh nih. Ayo deg-degan nih. Dilihat hijau semua kah? Amin, semoga hijau semua. Tapi Bu, ini pertanyaan saya baru terlintas Bu. Kalau ada yang merah itu gimana Bu? Nah, kalau ada yang merah sebenarnya dengan pengelolaan kinerja guru itu salah satu upaya yang dilakukan. Jadi sebagai guru otomatis begini, rapor itu kan sudah ada hasilnya. Kita refleksikan apa yang perlu diperbaiki nih di rapor pendidikan. Intinya ketika pembelajaran, walaupun hasilnya itu yang dirasakannya oleh siswa gitu, oleh peserta didik, tapi kan kita sebagai actionnya gitu, action figurnya gitu. Betul. Nah, berarti apa yang perlu diperbaiki? Salah satunya tidak hanya guru aja sih, sebenarnya seluruh tenaga pendidikan gitu ya. Cuman karena kita yang bersinggungan langsung dengan siswa, bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas pembelajaran, berarti gurunya dong yang harus kita tingkatkan, mengembangkan kompetensinya begitu. Nah, salah satunya dengan pengelolaan kinerja itu. Jadi ketika pengelolaan kinerja itu akan terfokus melihat dari rapor pendidikan, ada yang warna merah, kuning, hijau gitu.
Nah, kemarin pun sudah mungkin di bulan Januari sudah melakukan perencanaan kan ya. Iya, betul, ada yang betul. warnanya merah, kuning, hijau. Kita fokuskan di warnanya merah dan kuning. Kalau ada yang merah berarti fokuskan ke yang merah. Semua guru berupaya, sama-sama berupaya bagaimana nih cara meningkatkan yang merah ini. Gitu. Ada juga yang kalau yang tidak ada yang merah gitu, kuning, berarti kita fokus ke yang kuning. Di situ kita pilih salah satunya aja yang kuning. Makanya dibagi rata. Siapa nih guru yang bertugas di warna kuning bagian manajemen kelas. Siapa guru yang bertugas mengembangkan kompetensi di rapor indikator dimensi yang warnanya kuning atau merah gitu ya. Misalnya contohnya yang metode pembelajaran. Begitu. Jadi di sini sama-sama, kenapa guru-guru berbeda-beda gitu. Kita sama-sama biar semua bagian dari rapor pendidikan itu bisa meningkat begitu. Ya. Jadi itu salah satunya ya Bu ya. Oke. Tapi mungkin kan Bu ya, ada sekolah yang semuanya hijau tuh mungkin nggak Bu? Mungkin banget ya. Kalau hijau semua biasanya nanti difokuskannya bagian mana yang turun. Jadi kan memang ada yang hijau semua gitu. Tapi ada yang bagian ternyata nilainya semuanya baik, cuman turun kalau dibandingkan dengan tahun kemarin. Paham. Tuh, nah di rapor pendidikan nanti kelihatan ketika ada turun, akar permasalahannya di mana. Nah ini nih yang bedanya rapor pendidikan dengan rapor mutu. Kalau dulu rapor mutu hanya muncul aja nilainya. Kalau di rapor pendidikan sekarang ketika sudah dimunculkan ada di sini nilainya misalnya turun dari tahun kemarin. Setelah turun di sini apa nih akar permasalahannya? Gitu. Sudah tahu nih akar permasalahannya, direkomendasikan juga. Gitu, ada rekomendasinya. Silahkan rekomendasinya ya sesuaikan dengan kemampuan dari sekolah gitu, kesiapan dari sekolah yang mana yang mau diambil. Apakah rekomendasi ini mau diambil? Boleh. Ini juga bisa membantu sekolah untuk perencanaan. Perencanaan kegiatan. Ini yang merahnya tentang literasi, misal ya. Atau kuningnya yang numerasi. Berarti kegiatan apa ke depannya yang bisa meningkatkan keterampilan numerasi anak gitu. Berarti ini yang harus diprioritaskan begitulah. Betul. Kayak diagnosa dokter gitu ya Bu. Betul. Jadi betul. Itu kayak diagnosa dokter. Diagnosa dokter, ini sakitnya apa, obatnya harus obatnya apa begini. gitu. Iya. Oh, canggih juga kita ternyata ya. Sudah luar biasa ya. Itu perbedaan antara rapor pendidikan dengan rapor mutu pendidikan begitu Ibu ya. Terus manfaat dan tujuannya juga tadi udah dijelasin jelas banget sama Ibu tuh rapor pendidikan. Justru lebih istilahnya bukan lebih baik ya, lebih ada perubahan yang sekarang lebih ini Bu ya, lebih lengkap gitu ya Bu ya. Lebih jelas mungkin ya. Gitu ya. Kalau dulu emang cuma nilai doang ya Bu ya, langsung keluar nilai aja. Iya, ada nilainya juga sih, tapi penjelasannya mungkin kalau yang ini lebih ngenar karena lebih bisa dijabarkan lah gitu. Iya. Terutama kalau menurut saya lebih enaknya karena ada rekomendasi. Kadang kita membingung cara ningkatin ininya kayak gimana gitu. Iya, Tapi betul. ketika ada rekomendasi udah mulai terbayangkan, karena kebetulan waktu itu juga saya ikut serta gitu dalam perencanaan kedepannya, penyusunan. Kalau sekolah kan ada rencana kegiatan tahunan gitu. Ada rencana kegiatan jangka menengah. Jadi kadang ini nih perencanaan di sini, apa yang diprioritaskan, tidak cuma melaksanakan program-program yang rutin. Harusnya setiap program itu dievaluasi gitu. Ini bagus kayak sekarang ya, kayak maksudnya apa ini namanya program podcast Simpatika. Simpati. Kok Simpatika? Jadi ngeblank. Simpati Bu ya. Simpati itu kan melihat potensi. Betul kan ya. Ini baru berarti setahun ya. Setahun. Udah setahun gitu. Ngelihat potensinya, gurunya bisa mampu. Sarana prasarana ada. Kenapa enggak kayak begini? Nah, ini salah satu dari kurikulum merdekanya begitu. Kemudian salah satu juga untuk program prioritas. Kita sudah punya sarana, punya potensi juga. Berarti ini diprioritaskan. Kan dulu mah nggak kelihatan dari sini begitu. Jadi dengan perencanaan ini mungkin anak bisa lebih belajar untuk berliterasinya lebih tinggi dengan hal itu. Luar biasa ya, banyak banget ternyata manfaatnya begitu ya. Dikira teh kurikulum merdeka teh aduh cuman bikin pusing, ternyata enggak ya, justru kepusingan
kepusingan itu dikasih solusinya begitu ya. Bener kayak diagnosa dokter begitu ya. Bu, gak kerasa nih Bu. Terakhir Bu, harapannya untuk pendidikan kita deh Bu. Kedepannya seperti apa? Oke, harapannya intinya menjadi seorang yang pembelajar. Apapun kalau menurut saya gitu. Apapun nanti ya, apalagi kan dikatakan gini, kalau kurikulum ganti menteri katanya ganti lagi nih kebijakannya. Di sini aja sekarang udah ganti nggak ya menterinya gitu. Ganti nggak ya kurikulumnya begitu. Jadi lebih baik nggak usah alergi dengan perubahan ketika perubahannya itu memang mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Kenapa tidak? Setuju banget. Intinya pembelajar sepanjang hayat, selalu belajar karena zaman aja semakin berubah gitu ya. Berarti apa ya, berubah, kita pun perlu pembelajaran terus seperti itu. Apalagi saya mungkin lahirnya di generasi apa, anak-anak murid saya seperti apa. Artinya kita harus terus meningkatkan kompetensi. Jadi tetap semangat Bapak Ibu guru di sini semuanya, tidak usah khawatir dengan perubahan kurikulum. Iya betul. Insya Allah akan kita bisa ikuti gitu ya. Ketika kita memang mau mengembangkan kompetensi kita. Betul. Saya suka banget perkataan Ibu, jangan alergi dengan perubahan. Nah itu perlu di underline ya. Jangan alergi dengan perubahan begitu ya Bu. Mantap banget Ibu. Ibu terima kasih banyak waktunya. Di waktunya istirahat mungkin ya. Sekarang ya kita culik dulu, ayo Bu gitu ya. Kita pengen mendapatkan ilmu-ilmu baru dan ternyata benar banget hari ini kita dapat banyak hal-hal baru dari Bu Nia. Terima kasih banyak Ibu. Minal aizin wal faizin juga Bu, karena sebentar lagi mau puasa, nggak kerasa ya Bu ya. Waktu tuh cepat berlalu sekali. Marhaban ya Ramadan. Tapi kita mau mengucapkan dulu kali ya Bu ya. Semoga yang menjalankan ibadah puasa bisa lancar begitu dan tidak ada halangan apapun. Dan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Ibu jangan kapok ya Bu ya. Nanti kita topik yang lain mungkin Bu. Oke, siap. Oke, siap. Sehat-sehat ya Bu ya. Salam untuk keluarga. Oke deh audiens podcast Simpati Neksat SMP Negeri 1 Kramat Mulia. Terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Special guest yang ini ya, saya datangkan langsung. Waduh, saya kesannya apa banget gitu ya. Tim datangkan langsung begitu ya. Narasumber yang luar biasa banget. Pertanyaannya langsung dijawab tek ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga oleh audiens di rumah begitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian, teman-teman kerja kalian. Semuanya harus di-share begitu ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Saya Galunda Permatasari dan Ibu Nia, narasumber kita pada sore hari ini, mengucapkan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.